Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang perancangan sistem plumbing air bersih. Jadi di pertemuan kedua dan ketiga, kita masih membahas tentang sistem plumbing air bersih. Kalau di pertemuan yang lalu tentang perencanaannya, maka di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang perancangannya. Baik, paling tidak berdasarkan pembahasan, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang jaringan pemipaan air bersih, yang kedua tentang sumber energi air panas, dan yang terakhir tentang perhitungan penentuan dimensi pipa air bersihnya. Terkait dengan jaringan pemipaan air bersih, paling tidak ada 2 cara mendistribusikan air bersih. Yang pertama, sistem atau distribusi terbuka, yang kedua adalah distribusi tertutup. Kita lihat yang sistem terbuka. Dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa jaringan pemipaannya berasal dari tangki air di atas, kemudian dialirkan ke masing-masing peralatan plumbing atau peralatan saniter, entah itu ke kloset atau ke kitchen sink, ini ke kloset lagi, Yang paling membedakan adalah jaringan pemipaannya. Kalau sistem terbuka, jaringan sistem terbuka, dari gambar ini kita bisa perhatikan atau ambil kesimpulan bahwa peralatan di sumber air bersih maka akan mendapatkan kecepatan aliran air yang paling lemah. Sedangkan untuk yang distribusi yang kedua, distribusi tertutup, kita lihat gambar yang di atasnya. Air berasal dari tangki air, kemudian dialirkan, ada yang mengalir ke shower, ada yang mengalir ke kloset sama kitchen sink, kemudian ke kloset lagi, Kemudian setelahnya dia akan kembali lagi memutar, Jadi air akan mengalir ke setiap peralatan saniter, tapi jaringan pemipaannya sifatnya tertutup, jadi tidak lepas. Yang membedakan dengan distribusi tertutup, dimanapun peralatan tertutup, dimanapun peralatan saniternya diharapkan mendapatkan kecepatan aliran air yang sama. Jadi dengan sistem gravitasi, keduanya sama-sama dengan sistem gravitasi. Tentu ada plus minus dari distribusi terbuka dan distribusi tertutup. Contoh untuk sistem terbuka atau distribusi terbuka lebih hemat pipa, namun kelemahannya kecepatan aliran air tidak seragam. Kemudian untuk sistem tertutup lebih boros pipa, namun kecepatan alirannya dianggap atau dibuat sama, kecepatan aliran airnya sama. Kemudian berikutnya tentang jaringan pemipaan air bersih dapat dibedakan berdasarkan tempat. Yang pertama di dalam site, yang kedua di dalam bangunan. Nanti kita bahas satu persatu. Di dalam bangunan nanti ada yang sistem downfit dan yang kedua sistem upfit. Contoh di gambar ini, distribusi air bersih biasanya untuk bangunan tunggal. Distribusi air bersih untuk bangunan tunggal ini tampak atas. Tangki air berada di dalam site bangunan, contohnya gambar ini ada 2 tangki air, kemudian sistem pompanya juga diletakkan di atas. Nah, biasanya seperti ini untuk yang bangunan tunggal atau rumah sederhana. Untuk yang sistem downfit, air dari PDAM masuk ke meteran air, kemudian dari meteran air biasanya disimpan dulu kalau memang dia ada tangki bawah. Kemudian dari tangki bawah dialirkan menggunakan pompa hidrolik. Dari pompa hidrolik baru didistribusikan ke tangki atas. Dari tangki atas bisa menggunakan pompa booster atau dari lewat gravitasi baru ke unit-unit atau peralatan saniter yang lain. Atau yang berikutnya yang kedua, sumber airnya misalkan dari sumur. Air dari sumur dialirkan ke pompa air, sama ke tangki bawah, pompa hidrolik, tangki atas atau reservoir atas, pompa booster atau dengan sistem gravitasi, baru ke unit-unit peralatan plumbing lainnya. Jadi yang sistem downfit dari diagram ini yang membedakan adalah sumber airnya, entah dari PDAM atau dari
sumur. Kita lihat gambarnya, ya kurang lebih sama. Kalau tadi bentuk diagram, ini gambar ya, yang lebih detailnya dari PDAM, ya, masuk ke meteran air, dari meteran disimpan ke reservoir bawah pompa hidrolik, ya, hidrofor masuk ke reservoir atas, pompa booster, kemudian baru ke masing-masing unit peralatan plumbing. Sama. Ini pun sama. Kalau tadi ya hanya 2 lantai, ini bangunan gedung ya. Memang umumnya sistem downfit digunakan untuk bangunan gedung. Ya, jadi ada 2 pompa. Perlu diingat, pompa hidrofor yang mengalirkan air dari bawah ke atas, kemudian pompa booster yang mengalirkan air dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Kemudian yang sistem upfit, air dari PDAM masuk ke meteran, kemudian dari meteran langsung dialirkan ke tangki atas. Ya, tangki atas dengan catatan kecepatan aliran airnya tidak berubah-ubah, maksudnya stabil dan mencapai ke tangki atas, kemudian baru dialirkan melalui pompa booster. Atau kalau sumur ya tentu dengan bantuan pompa air, ya, dari pompa air baru masuk ke tangki atas. Jadi downfit dan upfit yang membedakan ada atau tidaknya tangki bawah, gitu ya. Kemudian ini gambarnya, sama penjelasannya sama seperti tadi. Air dari PDAM masuk ke meteran air, ya, bisa langsung ke tangki atas, ya, dengan catatan tadi ya, kecepatannya bisa mencapai tangki atas, baru menggunakan pompa booster. Ini pun sama untuk bangunan gedung, ya. Berarti di sini tidak ada tangki atasnya ya, tidak ada tangki atasnya. Justru dari sumur masuk ke reservoir bawah, dari reservoir bawah langsung ada pompa hidrofor untuk mengalirkan ke tiap-tiap unit peralatan plumbing. Ya. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas tentang sumber energi air panas. Konsepnya adalah air panas berasal dari air biasa atau air dingin, ya. Kemudian dibuat lebih hangat dengan water heater, kemudian baru menjadi air panas. Sumber energinya water heater paling tidak ada 3 jenis. Ya, ada sumber energi gas, listrik, dan surya. Apapun sumber energinya tentu ada plus minusnya. Misal sumber energi gas, water heater dari gas, ini rentan terjadi keracunan apabila gasnya bocor. Sumber energi listrik, ya berarti butuh biaya listrik tambahan. Nah, yang sering digunakan sekarang adalah water heater dengan sumber energi sel surya. Dia memanfaatkan panas sinar matahari. Dan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, tidak semua peralatan saniter ada fasilitas air panasnya. Contoh di sini yang warna merah, berarti contohnya di sini wastafel, ya. Sini wastafel, ya. Kemudian bathtub atau dari showernya, ya, air hangat atau air panas. Kemudian kitchen sink khusus untuk di restoran-restoran, ya. Sumber airnya entah dari sumur atau PDAM. Yang penting dia masuk ke water heater dulu. Setelah itu baru diproses.